Bab 246 Racun Ular. Jiarong, menurutmu kita harus mencari seseorang. Mempertahankan tekanan seperti ini bukanlah suatu pilihan. Sen Yuxuan menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Lin Yu merasa sedikit malu. Dia tidak mengenal banyak orang di ibu kota. Jika menyangkut Kementerian Kehakiman dan keluarga He, saya khawatir orang biasa tidak dapat membantu. Yang dia pikirkan adalah Chu Xilian, tapi Chu Xilian bantu dirimu sendiri. Bahkan jika dia bisa membantunya, dengan karakter liciknya, dia mungkin harus mengupas kulitnya, bukan? Kakak kedua, pada saat ini, He Jinqi tiba-tiba berlari dengan penuh semangat dan menyeringai ketika dia melihat Sen Yuxuan. Saudara Xuan, apakah kamu di sini juga? Jinqi, apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini? Tersenyum, jalan. Pamanku memintaku untuk mengundangmu ke rumah kami sebagai tamu. Pamanmu, Lin Yu mengira dia salah dengar. Ya, sebenarnya nenekku yang ingin bertemu denganmu. Dia tidak bisa memaksanya untuk melakukannya, jadi dia memintaku untuk datang dan mengundangmu. Nyonya dia, Lin Yu memikirkan wajah baik itu, dan tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya. Dia tidak menolak dan berkata, "Oke, tunggu aku. Aku akan pergi bersamamu." Setelah itu, Lin Yu pergi ke apotek untuk mengambil beberapa bahan obat bergizi dan mencucinya dengan Sen Yuxuan. Dia berkata, "Yuxuan, jangan khawatir tentang persetujuannya. Saya akan memikirkan solusinya nanti." "Tidak apa-apa, silakan mengangguk. Kediaman Tuan He dan Nyonya He diperuntukkan oleh negara. Orang-orang yang tinggal di sini adalah pensiunan kader yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada negara. Ada tentara yang berjaga di pintu gerbang komunitas, dan mereka hanya mengizinkan mereka lulus setelah memeriksa ide mereka. Pak He tinggal di gedung berlantai 2. Ada ruang terbuka di depan rumah dengan teralis anggur. Ada bunga warna-warni yang ditanam di halaman. He Yanyan sedang memegang pancuran untuk menyirami bunga di halaman. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia melihat tanaman ivy di dinding, dan bertanya-tanya, apakah kamu tidak takut menarik perhatian ular jika kamu menanam begitu banyak tanaman merambat? Benarkah? Dasar udik, siapa yang memintamu datang ke rumah kami? Wajah He Yanyan dipenuhi amarah saat dia melihat Lin Yu, dan dia menjadi sangat marah saat mengingat perilaku buruknya di hotel terakhir kali. "Kakak, pamanku yang memintaku untuk mengundang saudara laki-lakiku yang kedua kemari," kata He Jinqi buru-buru. He Yanyan menatap Lin Yu dengan dingin, lalu mengangkat kepalanya dan berteriak, "Ibu Huang, keluar." "Nona, kami datang." Seorang wanita parubaya berusia 50-an dan mengenakan celemek segera melarikan diri dan menyekat tangannya yang basah pada celemek. "Ingatlah sejenak, kamu mencuci dan menyeka semua tempat dia duduk, dan kamu mengepel semua tempat dia berdiri dan berjalan. Apakah kamu mendengarku?" Meskipun dia sedang berbicara dengan Huang Ma, tapi dia terus menatap Lin Yu dengan dingin, dengan ekspresi sarkasme dan rasa jijik di wajahnya. Lin Yu tidak merasa kesal sama sekali, dan berkata dengan santai, "Kalau begitu, Nona He, saya tidak seperti Anda. Saya suka buang air kecil dan besar di mana saja. Jangan khawatir, tidak akan kotor. Dasar jalang, aku akan membunuhmu." He Yanyan melemparkan pancuran itu. Lin Yu dan He Jinqi dengan cepat menghindar, dan He Jinqi dengan cepat mendorong Lin Yu ke dalam rumah. Jin Rong. Begitu Lin Yu memasuki ruangan, Nyonya He tiba-tiba berdiri, berjalan cepat, meraih tangan Lin Yu, dan lapisan air mata langsung muncul di rongga matanya yang cekung, dan berkata dengan penuh semangat, "Jin Rong, kamu akhirnya datang menemui nenek." "Nenek, aku memanggilmu Jiarong." He Jinqi mengingatkan dengan sedikit keluhan. Ya, Jiarong, lihat aku sangat bingung." Nyonya He mengedipkan matanya yang berkaca-kaca, dan menarik Lin Yu untuk duduk di sofa sambil tersenyum. "Cepat, duduk. Ayo, makan buah-buahan, makanan ringan, dan kacang pinus. Oh, ini makanan khas yang mereka kirimkan padaku dari selatan, dan ini." Nyonya He tersenyum dan mendorong barang-barang di atas meja ke arah Lin Yu dengan tangan terisi. Dalam sekejap mata, tangan Lin Yu dipenuhi dengan segala jenis makanan. "Nenek, oke, berhentilah meminumnya, kakakku Rong bahkan tidak bisa memakannya."
He Jinqi segera menghentikan neneknya. Kamu bisa memakannya, kamu bisa memakannya. Lin Yu sangat tersentuh hatinya, dan matanya tidak bisa tidak memerah. Dia buru-buru mengambil barang-barang di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai makan dalam suapan besar. Ya, makan lebih banyak. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Sepertinya berat badanmu turun banyak. Kamu harus memperhatikan kesehatanmu, Jinrong. Nyonya He memandang Lin Yu sambil tersenyum, dia wajah penuh kebaikan. Aku bertanya padamu mengapa kamu begitu tidak senang ketika kamu masuk. Sepertinya ada orang jahat yang masuk ke dalam rumah. Pada saat ini, suara He Jinyu tiba-tiba datang dari luar pintu, dan kemudian dia masuk dengan cepat sambil membawa 2 tas barang-barang di tangannya. Dia menatap Lin Yu dengan dingin, berjalan cepat ke meja, meletakkan barang-barang di tangannya di atas meja, dan berkata, "Nenek, kudengar tes sutra emas kakek hampir habis. Paman ketiga meminta seseorang untuk melakukannya, bawakan lagi untuk kakek." Jin Yu, jangan kasar. Nyonya He mengerutkan kening dan mengeluh padanya, lalu mengambil daun teh di atas meja dan berjalan ke ruang belakang. Apakah kamu sudah cukup makan? Jika kamu sudah cukup makan, bisakah kamu keluar? He Jinyu menatap Lin Yu dengan dingin, dengan ekspresi yang sangat dingin. Terakhir kali, Lin Yu tidak hanya membuat adiknya bertingkah jelek, tapi juga membuatnya bertingkah jelek. Betapapun jeleknya dia, bau busuk itu menyiksanya selama beberapa hari sebelum hilang. Anda datang tepat waktu. Saya hendak bertanya, mengapa Anda tidak membiarkan Biro Industri dan Komersial menyetujui permohonan kami untuk pendirian perusahaan? Lin Yu memandangnya tanpa ekspresi. Ya, ini aku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? He Jinyu berkata dengan dingin, apakah menurutmu ibu kota begitu mudah untuk ditinggali? Aku bisa mempersulitmu untuk tinggal di ibu kota hanya dengan kata-kataku, dan kamu bahkan tidak melihatnya siapa kamu yang berani melawan keluarga He kita. Lin Yu mengepalkan tangannya erat-erat dan hampir kejang ketika dia tiba-tiba mendengar Huang Ma berseru dan berlari masuk dengan cepat, "Tuan muda, oh tidak, wanita tertua digigit ular berbisa." Apa? Ular berbisa? Ekspresi He Jinyu tiba-tiba berubah dan dia bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yu dan He Jinqi saling memandang, lalu berdiri dan berjalan keluar dengan rasa ingin tahu. "Kakak, bagaimana kabarmu, kakak?" Ketika He Jinyu melihat He Yanyan duduk di halaman, dia tiba-tiba menjadi gugup dan bergegas. "Tidak apa-apa, jangan dengarkan omong kosong Huang Ma, itu sama sekali bukan ular berbisa, itu hanya ular kecil biasa." He Yanyan berkata tidak setuju, menggulung kaki celananya, dan membasuh ular di kakinya dengan air di kamar mandi. Meskipun ada 2 bintik merah di kakinya sebesar tusukan peniti, tidak ada kemerahan atau bengkak yang terlihat jelas, dan tidak ada rembesan yang terlihat jelas. Sepertinya dia tidak digigit ular berbisa. Mengapa ada ular di rumah yang bagus? He Jinyu bergegas, berjongkok, melihat ke kaki He Yanyan, dan bertanya, "Kakak, bagaimana perasaanmu? Sakit?" "Hanya sedikit mati rasa, tapi tidak masalah." He Yanyan menggelengkan kepalanya dan membilasnya dengan air lagi. Air dingin terasa cukup nyaman saat menyentuh kulitnya. "Ibu Huang, ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak tahu ada ular di rumah. Apakah kamu membawa sesuatu yang najis ketika kamu datang dari desa?" Melihat adiknya baik-baik saja, He Jinyu menghela nafas lega dan berbalik dengan marah. Dia berteriak pada Ibu Huang. Aku tidak punya, aku tidak tahu kenapa ada ular." Ibu Huang begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, wajahnya penuh ketakutan. "Oke, jangan salahkan orang lain. Kamu menanam begitu banyak tanaman merambat dan menggali genangan kecil sendiri, yang secara alami akan menarik perhatian ular." Lin Yu mengerutkan kening dan berteriak kepada He Jinyu. "Kapan aku memberi pelajaran pada pengasuh kita dan giliranmu yang menyela? Kamu pikir kamu ini siapa?" He Jinyu tiba-tiba menjadi marah. Melihat Lin Yu berani langsung menyangkal wajahnya di rumah mereka, dia menjadi sangat marah. Memukul satu tempat, semua kemarahan yang sudah berlangsung lama diarahkan pada Lin Yu. "Benar, kebajikan macam apa yang tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Apakah menurutmu ini rumahmu?
Apa kamu benar-benar mengira nenekku memanggilmu cucu beberapa kali dan kamu adalah anggota He keluarga? He Yanyan juga berkata dengan dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ah, ular, ini ularnya. Saat itu, Huang Ma tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke semak krisan di sebelahnya dengan wajah panik. Semua orang berbalik dan melihat seekor ular dengan rambut putih di tubuhnya berenang di semak bunga. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, He Jinqi melangkah, meraih ekor ular hitam itu, mengayunkannya dengan keras, dan menghantamkannya ke tanah. Ular hitam itu segera tergeletak di tanah tak bergerak, hanya mengeluarkan inti dari mulutnya, dan itu jelas penuh darah. Tulang-tulangnya berserakan karena ayunan dan jatuhnya He Jinqi. Ah! He Yanyan berteriak ketakutan dan menendang kakinya ke belakang. Tidak, ini memang ular berbisa. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia melihat ular hitam di tanah. Dia melihat kepala ular itu berbentuk oval, tidak dapat dibedakan dengan jelas dari lehernya, dan terdapat cincin berwarna putih dan hitam punggungnya tersusun berselang-seling, cincin berwarna putih sempit, ekor panjang ramping, dan ujung ekornya runcing. Apakah kamu mencari kematian? Siapa yang kamu coba takuti? He Jinyu berteriak dingin dengan wajah serius. Aku tidak membuatmu takut. Ular ini disebut Bungara. Ia memiliki kelenjar bisa yang kecil, tetapi racunnya sangat ganas. Ia adalah genus Krait yang paling berbisa. Lin Yu mengingatkan, racunnya harus segera didetoksifikasi. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Kentut, sudah kubilang, kamu tidak perlu menakutiku. Aku tahu lukanya akan menjadi merah, bengkak dan ungu setelah digigit ular berbisa. Bagaimana bisa, lukaku tidak berubah dan tidak merasakan apa-apa jika aku benar-benar digigit ular berbisa? He Yanyan bertanya dengan dingin. Dia tahu bahwa Lin Yu tidak memiliki niat baik dan sengaja mencoba menakutinya, agar dia tidak tertipu. Memang tidak ada kemerahan atau bengkak pada luka yang digigit ular jenis ini, bahkan tidak ada rasa sakit atau kehilangan sensasi, namun Anda akan segera merasa pusing, bicara tidak jelas, sulit bernapas, dada sesak dan muntah. Maaf, kamu belum selesai. Ini sudah berakhir. He Jinyu mengutuk dengan marah, melompat dan memukul wajah Lin Yu dengan tinjunya. Tapi tulang tubuhnya terlalu lemah dan tinjunya lembut, jadi Lin Yu dengan mudah menghindarinya. Pukul dia sampai mati. Jin Yu, pukul dia sampai mati. He Yanyan duduk di tanah dan berteriak keras, tapi tiba-tiba dia merasa pusing dan pusing, seolah ada batu besar yang menempel di dadanya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Aku ingin bicara tapi tidak ada yang keluar. Kakak, ada apa denganmu? Ekspresi He Jinqi berubah saat melihat ini, dan dia buru-buru berlari ke arah He Yanyan. Meskipun dia dan He Yanyan tidak akur, dia adalah sepupunya, jadi dia pasti akan khawatir. Nona, seru Huang Ma, buru-buru berlutut di samping He Yanyan, memegangi dadanya, dan berteriak kepada He Jinyu, Tuan, berhenti berkelahi, datang dan lihat Nona. Merah karena menahan diri, dan dia panik sejenak. Dia berlari dan berteriak dari He Jinqi, Jinqi, pergi ke pusat medis dan hubungi Dr. Qi. Oke, stasiun. Komunitas pensiunan kader veteran yang berstatus luar biasa seperti ini tentu saja dilengkapi dengan tim medis yang profesional. Percuma saja minta mereka datang. Tinggal segera diantar ke rumah sakit, karena ini bisa ular, dan harus disuntik antivenom. Dan antivenom ular Bungara jenis ini paling efektif bila disuntik dalam waktu 40 menit, itu, 40 menit, efeknya tidak akan ideal. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sudah hampir 10 menit sejak He Yanyan digigit. Bahkan jika dia segera dikirim ke rumah sakit, itu akan sudah terlambat. Apalagi jumlah antivenom untuk ular berbisa tersebut sangat sedikit, dan stok rumah sakit pada dasarnya tidak melebihi 1 botol, karena bagaimanapun juga, gigitan ular jarang terjadi, sehingga meskipun He Yanyan dikirim ke rumah sakit sekarang, rumah sakit tersebut mungkin tidak, tentu ada serum yang cocok. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak perlu bersikap sok di sini. He Jinyu menatap Lin Yu dengan dingin, berpikir bahwa Lin Yu hanya sombong. Yan, ada apa denganmu? Kali ini, Nyonya He berlari keluar rumah dengan panik. Melihat He Yanyan dalam kondisi seperti ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan.
Nyonya tua, wanita muda itu digigit ular berbisa. Kata Huang Ma dengan panik. Ah, penglihatan nih. He menjadi gelap, dia terhuyung dan segera bersandar. Nenek, Lin Yu buru-buru bergegas untuk menggendongnya dan mencubitnya di tengah. Baru kemudian Nyonya He bangun, terengah-engah. Nenek, jangan khawatir. Saya seorang dokter. Saya akan merawatnya sekarang. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Lin Yu buru-buru menjelaskan padanya. Oke, Jinrong, cepat, selamatkan adikmu. Nyonya He meraih pergelangan tangan Lin Yu dan berteriak dengan penuh semangat. Huang Ma, bantu wanita tua itu. Lin Yu buru-buru berteriak kepada Huang Ma, lalu menyingsingkan lengan bajunya, mengeluarkan beberapa jarum perak yang dibawanya, dan bersiap untuk merawat He Yanyan. Apa yang kamu lakukan? He Jinyu berdiri di depan Lin Yu dan berkata dengan marah, apakah kamu tahu keterampilan medis, dan kamu hanya akan merawat adikku? Mati, keluar dari sini. Lin Yu berteriak dingin dengan suara yang dalam. Faktanya, mengingat kesombongan dan kekasaran saudara-saudara He Jinyu, dia benar-benar tidak ingin memperlakukan He Yanyan, tapi dia tidak tahan dia mati di depannya adalah tugas seorang dokter untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Yang terpenting, dia tidak tega melihat Ni He sedih. Saya pikir saudara perempuan saya akan mati hanya jika Anda menyembuhkannya. Pergi. Sebelum He Jinyu selesai berbicara, Lin Yu menendangnya dan menerbangkannya sejauh 2 meter. Dia jatuh ke tanah dan menutupi kepalanya, wajahnya memerah karena menahan dadanya, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Lin Yu buru-buru berjalan ke arah He Yanyan dan melihat bahwa matanya kabur dan kesadarannya jelas sedikit kabur. Bintik ungu seukuran koin muncul di tempat dia digigit ular bungara, dan perlahan menyebar ke segala arah. Dia segera memasukkan beberapa jarum ke dekat luka He Yanyan, untuk sementara memperlambat penyebaran racun. Kemudian dia bangkit dan berlari ke halaman untuk mencari apakah dia dapat menemukan ramuan penawar racun. Seperti kata pepatah, semua hal saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Dimanapun ular berbisa muncul, pasti ada penawarnya dalam 7 langkah. Meski kedengarannya agak berlebihan, itu bukannya tidak masuk akal. Bunga dengan mentalitas beruntung, dan tiba-tiba dia melihat sesuatu di depannya. Cerah, dan ada lobelia di sebelah genangan air. Ngomong-ngomong, He Yanyan sungguh beruntung karena dia mengenal lobelia dan berani tidur dengan ular berbisa. Lobelia memiliki efek menghilangkan panas, mendetoksifikasi, dan mengobati bisa ular. Meskipun tidak mungkin menghilangkan semua racun dari tubuh He Yanyan, ia memiliki efek penghambatan yang besar dan dapat memberinya waktu untuk membuat pil detoksifikasi. Dia segera mengambil lobelia, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, lalu berjalan cepat kembali ke He Yanyan, dan mengoleskan lobelia yang sudah dikunyah ke luka He Yanyan. Apa yang kamu dapatkan untuk adikku? He Jinyu melihat Lin Yu mengunyah rumput liar dan mengoleskannya ke kaki adiknya. Dia menjadi cemas dan segera bangkit dan datang untuk menghentikan Lin Yu, tapi dia tiba-tiba menemukan itu miliknya saudari, yang selama ini mengalami sesak dada dan sesak napas, bernapas perlahan dan lancar, kemerahan di wajahnya berangsur-angsur surut, dan kesadarannya menjadi lebih jernih. Jinyu, cepat, bantu aku. He Yanyan bergegas menuju He Jinyu dengan panik dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Kakak, tidak apa-apa, tidak apa-apa, dokter akan segera datang. He Jinyu buru-buru berjongkok di samping adiknya, meraih tangannya, melihat lukanya, lalu menatap Lin Yu dengan dingin, dan tidak berkata apa-apa lagi. Yan, bagaimana perasaanmu? Nyonya He menghela nafas lega saat melihat ini, dan bergegas mendekat dan menyentuh wajah He Yanyan dengan rasa takut yang masih ada. Racun di tubuh adikmu belum hilang seluruhnya, hanya ditekan sementara. Jika kamu ingin menghilangkan semua racun di tubuhmu, kamu perlu meminum pil penawar yang aku seduh. Kamu bisa membawanya ke rumah sakitku nanti. Aku kembali dan buat obat dulu. Lin Yu berbicara dengan tenang dan tanpa emosi, dan mengangkat kakinya untuk berjalan keluar. Pada saat ini, seorang pria berjas putih bergegas masuk dari luar mengikuti He Jinki. Nona He, kamu baik-baik saja. Dokter laki-laki itu berlari dan berkata dengan mendesak, lalu dengan cepat mengeluarkan larutan dasi dan kalium permanganat dari kotak medis,
bersiap untuk membersihkan luka He Yanyan, dan berkata pada saat yang sama, "Dia Tuan, saya telah memberitahu rumah sakit umum daerah militer, dan mereka akan mengirim seseorang untuk menjemput Nona He segera. Anda tidak perlu repot, saya telah mengendalikan penyebaran bisa ular dengan jarum perak, dan mengobati luka-lukanya dengan obat herbal." Yu menghentikannya. Dokter laki-laki itu melirik jarum perak di kaki He Yanyan, sedikit terkejut, dan dengan hati-hati bertanya kepada He Jinyu, "Tuan He, apakah ini dari keluarga He?" "Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga He kita, tapi dia pasti seorang dokter setengah matang dari latar belakang yang liar." He Jinyu melirik Lin Yu dengan dingin, tidak menunjukkan penghargaan apapun atas penyelamatan Lin Yu saudara perempuannya sekarang, karena dia merasa bahwa Dr. Qi dapat merawat saudara perempuannya bahkan tanpa Lin Yu. "Oh, itu dia." Dr. Qi tiba-tiba mencibir. Karena Lin Yu bukan dari keluarga He, dia tentu saja tidak sopan kepada Lin Yu. Dia mencibir pada Lin Yu, "Sepertinya kamu adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, kan? Anda setelah menusuk beberapa jarum perak, mengoleskan beberapa rumput liar, dan mengatakan bahwa racunnya ada di jari, Anda mengira itu adalah film." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Lin Yu dan bertanya kepada He Jinyu, "Tuan He, siapakah itu? Apakah kamu percaya padaku atau dia?" "Lelucon." He Jinyu mencibir, "Tentu saja aku percaya padamu." Dr. Qi memandang Lin Yu dengan wajah bangga, dan kemudian berkata kepada He Jinyu, "Kalau begitu aku akan mengeluarkannya jarumnya." Tarik keluar. Begitu He Jinyu selesai berbicara, Dr. Qi segera mengulurkan tangan untuk mencabut jarumnya. Bab 247, satu kata menjadi ramalan. "Tunggu sebentar." Lin Yu memarahinya dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Jika kamu tidak ingin membunuhnya, singkirkan saja tanganmu. Sudah 20 menit sejak dia digigit ular, untuk rumah sakit. Kalau mobilnya datang, pasti butuh waktu lebih dari 40 menit untuk membawanya ke rumah sakit. Menyuntikkan serum tidak akan banyak berpengaruh." Petik 2. Kamu benar-benar membuatku tertawa. Tidak berhasil setelah 40 menit. Hanya bekerja dalam waktu 4 jam. Dr. Qi menjawab dengan dingin, "Serum ini ditemukan oleh pengobatan barat. Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, jadi jangan bicara omong kosong. Mengenai skornya, Anda tidak ada di sini sekarang dan tidak melihat gejalanya. Tentu saja, Anda tidak tahu sejauh mana keracunannya. Jika saya tidak menggunakan obat herbal untuk menekan bisa ular untuknya, dia mungkin sudah pingsan sekarang." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata tidak senang. "Benarkah? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai dokter ajaib? Apakah menurut Anda Hua Tuo masih hidup?" Dr. Qi mencibir, "Anda dapat menghentikan bisa ular dengan sebatang rumput liar. Anda sangat hebat, mengapa tidak? Bukankah kamu menganugerahkan hadiah Nobel dalam bidang kedokteran di kepalamu?" Karena He Jinyu mendukungnya, dia berbicara dengan sangat tegas. "Dr. Qi, berhentilah mengomelinya, dan segera obati adikku dengan metodemu." He Jinyu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Saat tumbuh dewasa, dia selalu pergi ke rumah sakit untuk berobat dan tidak pernah terkena pengobatan tradisional Tiongkok, jadi dia tidak menyetujui metode pengobatan Lin Yu. Nyonya He berkata dengan ragu-ragu, "Jika Anda bertanya kepada saya, sebaiknya saya mendengarkan Jin Rong. Nenek, namanya He Jiarong, dia bukan dari keluarga kami. Jin Rong sudah mati. Jangan menipu dirimu sendiri di sini." He Jinyu berteriak pada neneknya dengan marah, dan kemudian berkata dengan wajah serius, "Dr. He, cepat cabut jarumnya dan obati adikku." "Baiklah, Tuan He." Dr. Qi mengangguk dengan cepat, lalu tanpa ragu-ragu dia mencabut jarum perak dari kaki He Yanyan, mengenakan sarung tangan, dan mengikis obat herbal yang digunakan Lin Yu dengan ekspresi jijik. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak menghentikannya. Karena mereka bertekad untuk mencari kematian, dia tidak perlu menghentikan mereka. Dr. Qi mengikat bagian atas betis He Yanyan dengan dasi untuk mencegah darah vena kembali, dan kemudian menggunakan larutan kalium permanganat untuk membersihkan lukanya. Petik 2. He Yanyan mengangguk, tidak ada yang aneh di wajahnya. Kamu benar-benar tidak tahu malu dan tak terkalahkan. Seseorang ditampar wajahnya,
tapi dia tidak terlihat malu sama sekali. Melihat adiknya selamat dan sehat, He Jinyu hanya bisa mendengus dingin, dan melirik ke arah Lin Yu dengan wajah sinis. Melihat Lin Yu wajahnya tenang, tapi dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Sudah kubilang, kamu tidak perlu terlalu sombong padaku sekarang. Paling lambat jam 12 malam ini, kamu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Kakakmu akan mati atau kehilangan kakinya. Lin Yu memandangnya dengan ringan. Jika bukan karena lobelia itu, He Yanyan tidak akan tahu seperti apa dia sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan He Jinyu dan berkata dengan lembut kepada Nyonya He, "Nenek, tolong perhatikan kesehatanmu. Kamu bisa menaruh beberapa ramuan yang kubawakan untukmu saat kamu membuat bubur. Itu bisa mengisi kembali qi dan darah dan memperpanjang umur. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan pergi sekarang. Aku akan kembali menemuimu nanti. Jinrong, duduklah sebentar." Ketika Nyonya He mendengar bahwa Lin Yu akan pergi, dia langsung menjadi gugup, dan meraih tangan Lin Yu dengan erat. Lin Yu tersenyum padanya, lalu mengulurkan tangannya, mengedipkan mata pada He Jinqi, dan berjalan keluar dengan cepat. "Kakak kedua, jangan berpengetahuan seperti kakak laki-lakiku. Dia hanya memiliki kebajikan seperti itu." He Jinqi memutar matanya dan berkata dengan sangat tidak senang. "Jinqi, jika sesuatu terjadi pada adikmu dalam 2 hari terakhir, jagalah nenekmu dengan baik dan jangan membuatnya terlalu sedih." Lin Yu dengan lembut menepuk pundaknya. "Kakak kedua, apakah kamu serius? Apakah kakak perempuan tertuaku benar-benar seserius itu?" He Jinqi memandang Lin Yu dengan wajah panik. Dia telah melihat keterampilan medis Lin Yu sebelumnya, dan pil yang menenangkan itu sungguh ajaib. Sulit untuk mengatakan dengan pasti. "Aku hanya mengingatkanmu untuk berjaga-jaga." Lin Yu menghiburnya tanpa mengatakan apapun, lalu berbalik dan pergi. Setelah kembali ke rumah sakit, Lin Yu terkejut karena Jiang Yan benar-benar ada di sana. "Saudari Yan, mengapa kamu ada di sini?" Lin Yu berlari ke arahnya dengan penuh semangat dan bertanya, "Kamu tidak akan bekerja? Kami begadang setengah malam tadi malam, dan direktur kami memberi kami 1 hari libur untuk dibiarkan kita istirahat yang baik." Jiang Yan mengangguk. "Jangan bilang, perempuan jalang jahat itu sudah pergi, dan direktur baru yang kamu gantikan tidak buruk," kata Lin Yu sambil tersenyum. "Yah, dia memang orang yang baik dan merawatku dengan baik. Apakah kamu mengantuk? Masuk dan tidur siang. Ada tempat tidur di rumah." "Tidak, ini festival pertengahan musim gugur dalam 2 hari. Aku ingin kamu pergi berbelanja denganku, membeli beberapa barang, dan mengirimkannya kembali ke orang tuaku." Jiang Yan dengan pengingat ini, Lin Yu teringat bahwa festival pertengahan musim gugur akan segera datang. Dia tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Sepertinya dia tidak akan bisa kembali menghabiskan waktu festival pertengahan musim gugur bersama ayah mertua dan ibu mertuanya tahun ini. "Saudari Yan, mengapa kamu tidak mengundang orang tuamu datang ke ibu kota untuk merayakan festival pertengahan musim gugur?" saran Lin Yu. "Sudah kubilang, mereka tidak tertarik. Mereka bilang mereka hanya akan mengambil cuti 3 hari. Ini terlalu merepotkan." Jiang Yan menggelengkan kepalanya, "Lagi pula, aku masih punya ibu baptisku, Jia Jia dan King Mei di rumah." Petik 2. Oh, Lin Yu mendengarkan. Ketika Jiang Yan menyebut Ye King Mei, dia tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya. Ketika dia tinggal di Qinghai, dia berkata dia akan menjaganya, tapi sekarang sudah baik, dia tetap tinggal Qinghai, tapi dia datang ke ibu kota. Jiang Yan memperhatikan keanehan Lin Yu, menatap wajahnya dengan penuh arti, lalu berbalik dan melihat sekeliling lobi pusat medis, dan berkata, "Di pusat medis sebesar itu, jika akan ada lebih banyak pasien di masa depan, kamu dan saudaraku Li saya yakin Anda tidak bisa mengatasinya. Saya membutuhkan setidaknya 3 dokter dan masing-masing 3 orang. Saya bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan. Jika tidak berhasil, saya akan merekrut beberapa dokter magang dari Universitas Qinghai Pengobatan Tradisional Tiongkok." Lin Yu juga telah menyadari hal ini sejak lama. Saat itu, dia menyuruh kepala sekolah Dong Yichen untuk mengambil cuti setengah bulan. Tanpa diduga,
Dia tidak pernah kembali mengundurkan diri. Dong Yichen masih menghela nafas, tapi Dong Yichen menjamin bahwa jika ada bakat yang bagus, dia akan merekomendasikannya sesegera mungkin. Mengapa kamu tidak menelepon King Mei ke sini? Dia adalah seorang dokter ketika dia memberikan obat kepada orang-orang di Universitas Pengobatan Tiongkok, dan dia adalah seorang dokter ketika dia datang untuk membantumu minum obat. Jika kita hidup bersama, itu akan lebih mudah untuk menjaga satu sama lain, dan aku tidak akan bosan. Kebetulan kita ada di sana. Ada ruangan kosong, saran Jiang Yan kepada Lin Yu sambil mengedipkan mata. Ketika dia mendengar ini, hati Lin Yu tiba-tiba bergetar. Dia sangat terkejut. Dia menatap Jiang Yan dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, saya ingin tahu. Apakah Guru Ye bersedia datang? .. 2. Jiang Yan meyakinkan berkata, dia pasti akan setuju. Lin Yu dan Jiang Yan pergi ke mall pada sore hari dan membeli pakaian untuk ayah mertua dan ibu mertua mereka. Pada saat yang sama, mereka pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Di malam hari, mereka menelepon Sue Qin dan Tang Hao dan beberapa eksekutif senior dari perusahaan datang untuk makan hotpot bersama. Karena Sue Qin dan yang lainnya pulang kerja terlambat, kelompok itu tidak makan sampai hampir jam 9. Ada banyak kegembiraan di sini, tetapi saat ini, bangsal VIP timur Rumah Sakit Umum Daerah Militer sedang dalam kekacauan. Setelah He Yanyan dikirim ke sini pada sore hari, kondisinya relatif baik dan segera disuntik dengan antivenom. Namun, mulai pukul 8 malam, situasinya memburuk dengan cepat meluas ke seluruh betis, dan dari seluruh tungkai dari paha hingga kaki hampir kehilangan rasa, tapi untungnya dia masih sadar. Sekelompok ahli bedah berdiri tak berdaya di luar bangsal, mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Apa yang terjadi sekarang? Saat ini, seorang pria parubaya berjaket hitam berjalan cepat menuju area bangsal VIP dan bertanya kepada asisten dokter di sebelahnya. Dia adalah Zhao Zongji, wakil direktur Rumah Sakit Umum Daerah Militer, dan direktur bedah paruh waktu. Dia melakukan operasi sampai subuh tadi malam. Setelah mengetahui bahwa dia adalah putri He Ziqin dan cucu perempuan He Qingwu, dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian dan bergegas bahkan tanpa sempat mengganti pakaiannya. Situasinya sangat buruk, Anda harus pergi ke sana dan memeriksanya. Asisten dokter menundukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Din Zhao ada di sini, cepat, minggir. Ketika sekelompok ahli bedah melihat Zhao Zongji, mereka buru-buru menyingkir seolah-olah mereka telah melihat penyelamat. Paman Zhao, kamu harus menyelamatkan adikku. He Jinyu tiba-tiba bergegas maju setelah melihat Zhao Zongji, tersedak dan memohon. Anggota keluarga mereka biasanya datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Militer ketika mereka sakit, sehingga mereka secara alami mengenali Zhao Zongji. Tuan He, jangan khawatir, saya akan masuk dan melihat dulu. Zhao Zongji menepuk tangannya dan segera memasuki bangsal. Paman Zhao, apakah aku akan mati? He Yanyan langsung menangis setelah melihat Zhao Zongji. Nona He, jangan menangis, jangan menangis. Zhao Zongji panik saat melihatnya, dan buru-buru datang untuk menghiburnya. Jika kamu menangis, aliran darah akan semakin cepat dan racun akan menyebar lebih cepat, dan racun akan menyebar lebih cepat. Situasinya akan menjadi lebih serius. He Yanyan ketakutan. Tubuh gemetar dan dia buru-buru berhenti menangis. Jangan takut, percayalah pada Paman Zhao. Meskipun Zhao Zongji menghiburnya dengan cara ini, ketika dia melihat kondisi kakinya, dia tidak bisa menahan nafas dan mengerutkan kening. Pada saat ini, ada keributan lain di luar bangsal. Seorang pria berjas hitam dan lambang nasional merah di dadanya berjalan dengan cepat. Ayah! He Jinyu segera bergegas setelah melihat pria parubaya itu, air mata langsung mengalir dari matanya. Kenapa kamu menangis? Tidak ada gunanya. Orang yang datang tidak lain adalah He Ziqin. Ketika dia mendengar putrinya sakit kritis, dia berhenti berbicara dan bergegas. Kenapa adikmu yang begitu baik digigit ular? He Ziqin bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu ada ular. Itu ada di bunga krisan yang ditanam adikku di rumah nenek. Petik 2. Apa yang kamu lakukan untuk makanan? Kamu bahkan tidak bisa melindungi adikmu sendiri. Ziqin berteriak dengan marah sebelum dia bisa menyelesaikannya.
Dia mengutuk, lalu menenangkan diri, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana situasinya sekarang? Saya tidak tahu, Paman Zhao baru saja masuk. Sejujurnya, apakah kamu tidak memberitahu ibumu? Tidak, aku tidak berani memberitahunya. He Ziqin mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba terbuka, dan kemudian Zhao Zongji keluar. Melihat ekspresi He Ziqin berubah, dia buru-buru mendatanginya. Heju, kamu datang tepat pada waktunya. Putri, He Ziqin berkata dengan penuh semangat. Situasinya kritis. Racun di kaki telah menyebar ke seluruh penjuru. Jika ditunda lebih lama lagi, bisa menyerang pusat saraf. Saat itu, saya khawatir tidak ada cara untuk menyelamatkan nyawa. Zhao Zongji berkata dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Jantung He Ziqin tiba-tiba terangkat. Zhao Zongji ragu-ragu sejenak, menghela nafas, dan berkata tanpa daya, satu-satunya cara sekarang, adalah amputasi. Petik 2 tanda seru. Ketika He Jinyu mendengar ini, rasanya seperti sambaran petir. Dia tersandung dan jatuh ke tanah. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lin Yu sore ini, kakakmu akan mati atau kakinya akan hilang. Bab 248 Saya tidak bisa mengundang Anda. Hei, Tuan He, Tuan He. Sekelompok dokter segera mengulurkan tangan untuk membantu He Jinyu. Wajah He Jinyu menjadi pucat, dan kata-kata Lin Yu terus berputar-putar di benaknya. Benar saja, ini bahkan belum jam 12, dan dia tidak punya waktu untuk menangis. Apa? Tubuh He Ziqin bergetar hebat, dan dia bertanya kepada Zhao Zongji dengan mata merah. Dia baru berusia 30-an, dan kamu ingin kakinya diamputasi. Lebih baik bunuh dia. Lakukan. Jika Anda ingin menyelamatkan nyawanya, Anda hanya bisa melakukan ini, apa gunanya? Zhao Zongji menasihati dengan tulus. Bukankah itu hanya bisa ular? Bagaimana bisa begitu serius? Hati He Ziqin bergejolak, dan dia bertanya dengan amarah yang tertahan. Dia bertanya-tanya apakah Zhao Zongji dan para dokter di rumah sakit mereka terlalu miskin. Ada apa? Saya tidak tahu apa yang saya lakukan jika saya tidak bekerja sesuai profesi saya. Racun ular ini tidak mudah disembuhkan seperti yang Anda katakan. Setiap tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang digigit olehnya, ular dan mati karena kurangnya perawatan tepat waktu. Terlebih lagi, keracunan Qian Jin lebih serius. Untungnya, dia dikirim ke sini lebih awal dan serumnya diberikan, kalau tidak, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Zhao Zongji menghela nafas. Di mana Lao Ji? Aku ingin mencari Lao Ji. Temukan Lao Ji. He Ziqin tiba-tiba tersipu, melotot, mengangkat kepalanya dan meraung. Ji lama yang dia bicarakan adalah Ji Ruzhen, dekan rumah sakit umum daerah militer. Bagaimana situasinya? Tolong pelankan suaramu, ada pasien lain di sini. Zhao Zongji segera menangkapnya dan menjelaskan dengan suara rendah, Lao Ji pergi ke luar negeri untuk belajar, dan dia tidak akan pergi bisa kembali sebentar. Ayo. Zhao Yuan, nomor telepon Ji Yuan. Pada saat ini, asisten dokter dengan cepat berlari membawa telepon dan menyerahkannya kepada Zhao Zongji. Zhao Zongji segera mengambilnya dan mengambilnya. Nyalakan speakerphone, kata He Ziqin dengan wajah dingin dan ekspresi agung. Zhao Zongji segera menyalakan speaker ponsel dan berkata dengan cemas, Din, ini Zhao Zongji. Zongji, bagaimana kabar Nona He sekarang? Lao Ji bertanya dengan cemas di ujung telepon. Din, situasinya tidak optimis. Saya baru saja memeriksa bahwa kakinya perlu diamputasi, dan itu harus dilakukan sesegera mungkin, paling lambat jam 12. Kata Zhao Zongji dengan nada mendesak sambil melihat di arlojinya. Lao Ji, aku mengirim putriku ke sini agar kamu bisa merawatnya, bukan untuk mengamputasi kakinya. He Ziqin berkata dengan marah, dokter macam apa yang kamu punya di sini? Apakah kamu seorang pemabuk dan sekantong beras? Zongji mendengar kata-kata He Ziqin, bahkan dia memarahinya, dan dia tidak bisa menahan cemberut, merasa sedikit marah di dalam hati, tetapi dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, status He Ziqin bukanlah sesuatu yang dia, wakil dekan, dapat tersinggung. Direktur He
Lao Ji langsung mendengar suara He Ziqin dan berkata dengan tergesa-gesa, Direktur He, jangan khawatir, semua dokter di rumah sakit kita adalah manusia, bukan dewa. Tidak mungkin menyembuhkan semua penyakit, jika tidak akan ada yang bisa menyembuhkannya. Ada begitu banyak penyakit mematikan di dunia. Dengarkan saya telah mengetahui tentang situasi putri Anda. Dengan tingkat pengobatan barat saat ini, tidak ada solusi lain selain amputasi. Saya tidak peduli dengan pengobatan barat atau pengobatan Tiongkok, selama putri saya dapat disembuhkan. He Ziqin menyela dia dengan tidak sabar dan memerintahkan para dokter di sekitarnya, pernahkah Anda mendengar apa yang dikatakan dekan Anda? Pergi dan obati putri segera. Dokter pengobatan Tiongkok terbaik di rumah sakit ada di sini. Oh, ada apa? Ini tidak berhasil dengan rumah sakit kita. Saya sudah mengundang Tuan Dou dari Sanatorium Junsan. Dia seharusnya segera berangkat di sana sekarang. Dengarkan Tuan Dou Zongyong dari Sanatorium. Apakah Anda mengatakan itu? Lao Ji bertanya. Dou Zongyong, ahli pengobatan Tiongkok yang hebat itu. He Ziqin tampak terkejut. Dia pernah mendengar tentang pria ini. Dia cukup terkenal di bidang pengobatan Tiongkok. Ya, jika rumah sakit umum daerah militer kita mewakili pengobatan Tiongkok Barat tingkat tertinggi, maka Dou Lao dan Wan Lao, para ahli nasional yang hebat ini, mewakili pengobatan tradisional Tiongkok tingkat tertinggi. He Biuro, saya telah melakukan segalanya untuk Anda, jika terjadi sesuatu lagi, kamu tidak bisa mengandalkanku. Lao Ji memvaksinasi He Ziqin terlebih dahulu, karena takut dia akan menyinggung perasaannya. Oke, saya mengerti. Kapan Tuan Dou akan datang? He Ziqin berkata dengan suara yang dalam. Aku menelepon pagi-pagi sekali. Ini akan segera datang. Seharusnya segera datang. Begitu. Lao Ji di ujung telepon selesai berbicara, dia melihat dua sosok berjalan cepat dari ujung koridor. Tuan Dou, Zhao Zongji buru-buru menyapanya. Dia telah bertemu Tuan Dou 2 kali, jadi dia mengenalnya dengan baik. Racun macam apa itu? Racun ular bunga rakan? Tanya Tuan Dou buru-buru. Ya, Zhao Zongji mengangguk berulang kali. Tuan Dou mengeluarkan 2 paket bahan obat dari kotak medis, menyerahkannya kepada Zhao Zongji, dan berkata, cepat, biarkan orang-orang Anda dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok merebus obatnya dan membawanya ke sini. Zhao Zongji segera meminum obatnya. Dia menyerahkannya kepada asisten dokter di sebelahnya dan melambai padanya untuk segera ke Departemen Pengobatan Tiongkok. Tuan Dou, tolong. Zhao Zongji segera memberi isyarat mengundang. Setelah Tuan Dou masuk, He Ziqin menangkupkan tangannya di belakang punggung dan berjalan cepat keluar, dengan sangat cemas, lagi pula, dia hanya memiliki 1 anak perempuan. Jika terjadi sesuatu, keluarganya pasti akan melawannya sampai mati. Wajah He Jinyu juga tidak berdarah dan khawatir. Tuan Dou keluar. Zhao Zongji sangat gembira saat melihat Tuan Dou keluar. Dia buru-buru menyapanya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Dou, bagaimana situasinya? Tidak optimis, kepala dan berkata dengan suara yang dalam, sebentar lagi saya akan menunggu dia menyelesaikan pengobatan Tiongkok dan melihat efeknya. Jika tidak berhasil, tidak ada yang bisa saya lakukan. Hal terpenting dalam mengobati bisa ular adalah ketepatan waktu. Untungnya, seseorang menggunakan lobelia untuk mengobati lukanya tepat sebelum dia datang ke sini. Lin Yu sepertinya mengucapkan kata-kata ini setelah memetik rumput liar tadi sore. Setengah lobelia. Saat itu, ia mengira hanya rumput liar yang bisa menghentikan pendarahan dan mengurangi pembengkakan. Ya, apakah kamu yang merawat luka adikmu saat itu? Tuan Dou bertanya dengan rasa ingin tahu, saya tidak menyangka kamu mengenali lobelia. Sungguh tidak mudah. Petik 2. He Jinyu tergagap berkata. Siapa yang mencari itu? Jika kamu ingin mengatakannya dengan cepat, apakah kamu gagap? Tanda seru petik 2. He Ziqin mengumpat dengan sedikit kesal. Itu keluarga He Jiarong. He Jiarong. He Ziqin dan Tuan Dou bertanya serempak, lalu mereka saling memandang dengan heran kenal He Jiarong. Ya, saya juga kenal seorang teman bernama He Jiarong, yang merupakan seorang dokter pengobatan Tiongkok yang telah mencapai prestasi besar di bidang ortopedi, tapi saya tidak tahu apakah dia mengenal orang yang sama,
Tuan Dou mengangguk dengan sedikit rasa hormat. Itu tidak benar. He Ziqin tanpa sadar melontarkan penyangkalan. He Jiarong bukanlah seorang dokter terkenal, tapi kemudian dia terkejut. He Jiarong ini sepertinya adalah seorang dokter, tetapi keterampilan medisnya jauh dari diakui oleh Tuan. 2. Namun, dia tetap segera mengeluarkan ponselnya dari sakunya, mengeluarkan foto He Jiarong, menyerahkannya kepada Tuan Dou, dan bertanya, Tuan Dou, apakah ini He Jiarong yang sedang Anda bicarakan? Mengambilnya dan memicingkan matanya. Kemudian dia tampak bahagia dan buru-buru mengangguk, ya, benar, ini teman kecilnya. Ternyata dia, itu tidak mengherankan. Ada apa? Jika teman kecil ini tidak, saya tidak menggunakan lobelia untuk membuat Ling Qianjin melakukan operasi tepat waktu. Dengan pengobatan, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup sekarang. Hati He Ziqin bergetar, dan dia cukup terkejut. Dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Dou, apakah keterampilan medisnya benar-benar hebat? Itu tidak ada hubungannya dengan keterampilan medisnya. Tuan Dou melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, siapapun yang ahli dalam pengobatan Tiongkok tahu bahwa lobelia dapat mendetoksifikasi bisa ular, tapi sayang sekali saya hanya tahu bahwa teman kecil ini memiliki kemampuan luar biasa dalam ortopedi Tiongkok. Dia mungkin tidak bisa menyembuhkan kondisi seperti Ling Qianjin. Tapi sore ini dia bilang dia bisa menyembuhkan. He Jinyu menahannya untuk waktu yang lama dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Oh, apakah dia memberitahumu secara pribadi? Energi Tuan Dou tiba-tiba meningkat dan dia cukup bersemangat. Ya, dia sendiri yang mengatakannya. He Jinyu mengangguk. Dia juga bilang, sebelum jam 12, adikku akan mati atau kehilangan kakinya, kata He Jinyu ketakutan. Ekspresi He Ziqin tiba-tiba berubah, dan dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu begitu akurat. Menurut Zhao Zongji, operasi amputasi harus dilakukan sebelum jam 12, jika tidak, nyawa putrinya akan terancam. Dia menatap He Jinyu dengan cemberut, dan bertanya dengan marah, lalu mengapa kamu tidak membiarkan dia merawat adikmu? He Jinyu gemetar ketakutan saat melihat mata ayahnya, dan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, aku tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak, dan aku tidak berani mempertaruhkan nyawa adikku. Menurutku lebih aman mengirimnya ke rumah sakit. He Ziqin mengerutkan kening dan meliriknya tanpa berkata apa-apa. Jika itu dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Biro He, jika Tuan He benar-benar mengatakan itu, Anda dapat mengundangnya untuk membantu Ling Qianjin. Jika dia benar-benar dapat melakukan apa saja, maka kaki Nona He dapat diselamatkan. Mata He Ziqin berbinar, dia mengangguk penuh semangat, menoleh ke He Jinyu dan berkata dengan dingin, Jinyu, pergi dan undang yang lain, ingat, kamu harus memiliki sikap yang benar. He Jinyu menggaruk kepalanya, mengingat penghinaan yang dia dan saudara perempuannya lakukan terhadap Lin Yu di sore hari, dan tiba-tiba panik, dia ragu-ragu, aku mungkin tidak bisa mengundangmu. Kenapa? Karena, katakan, He Ziqin meraung dengan mata merah. He Jinyu gemetar ketakutan dan dengan cepat memberitahu He Ziqin apa yang terjadi sore itu. Bang! Saat dia selesai berbicara, He Ziqin menamparkan wajahnya dengan alat pengikis telinga yang besar. He Ziqin, yang lahir di tentara, memiliki telapak tangan yang sangat keras dan kekuatan yang cukup kuat, menutupi separuh wajahnya yang terbakar, bintang muncul di depan mataku. He Ziqin segera menendangnya lagi tanpa ada niat untuk berhenti. Melihat ini, Zhao Zongji dan yang lainnya bergegas dan menangkapnya, dan buru-buru menasihati, Heju, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bajingan ini, He Ziqin tampak marah dan berkata dengan tegas, aku biasanya terlalu memanjakan kalian, saudara, itulah sebabnya kamu ada di sini hari ini. Dia sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya banyak waktu di rumah, jadi dia mengabaikan He. Kakak beradik Jinyu. Disiplin, istrinya menyayangi kedua anaknya, itulah sebabnya mereka mengembangkan karakter arogan dan sombong seperti saudara mereka saat ini. Namun, He Jinyu yang memasuki karir resmi lebih tenang dan terkendali daripada saudara perempuannya, tetapi untuk beberapa alasan,
sejak dia dan saudara perempuannya diberi pelajaran oleh Lin Yu terakhir kali. Dia mengertakkan gigi ketika melihat Lin Yu, melemparkan semua mengesampingkan pola asuh dan temperamennya, berharap dia bisa berbicara dengan Lin Yu putus asa, mungkin sedikit marah. Ayo pergi, aku akan mengundang dia bersamamu. Setelah Hezikin tenang, dia berkata dengan tenang, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Setelah He Jinyu bangkit dari tanah, dia segera menyusul ayahnya dan berbisik kepadanya, "Ayah, ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu." Bab 249 sebuah kata pertanyaan. Jika kamu kentut, cepatlah. Kata Hezikin dingin, tanpa henti, dia langsung berjalan menuju pintu gedung rumah sakit. He Jiarong ingin membuka sebuah perusahaan perhiasan di ibu kota, dan saya meminta Biro Industri dan Komersial untuk menjebaknya. He Jinyu berkata dengan hati-hati. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, dia melihat sebuah pesawat terbang tendangan datang ke arahnya, dan kemudian seluruh orang itu terbang keluar, melintasi 7 atau 8 langkah, dan menghantam tanah dengan keras. Dia hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya hampir hancur. "Idiot!" He Zikin berteriak dengan marah, "Kenapa aku membesarkan orang idiot sepertimu?" He Jinyu terlatih-tatih masuk ke dalam mobil dengan bantuan 2 pengawalnya. Air mata mengalir tanpa disadari. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ayahnya memukulinya begitu keras. He Zikin memasang wajah pucat dan tetap diam sepanjang jalan. He Jinyu meringkuk di samping pintu mobil, tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Setelah keluar dari rumah sakit, He Zikin meminta seseorang dari biro untuk mengirimkan alamat Lin Yu saat ini, sehingga mereka segera tiba di komunitas tempat tinggal Lin Yu. Setelah pengemudi menunjukkan identitasnya, petugas keamanan tidak berani menghentikannya dan segera menaikkan pagar agar mereka bisa lewat. Setelah tiba di lantai bawah tempat tinggal Lin Yu, He Zikin mengerutkan kening dan melirik ke samping He Jinyu, dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak naik dan memanggilnya ke bawah?" Ya, He Jinyu segera membuka pintu mobil dan keluar, dan berkata dengan sedikit cemas, "Ayah, dia mungkin tidak bisa turun bersamaku. Katakan padanya, aku, He Zikin, sedang menunggunya di bawah." Nada yang agung, agak arogan. Belum lagi Lin Yu, tetapi juga bagi sebagian besar pejabat, merupakan suatu kehormatan besar memiliki Direktur Biro Keamanan Nasional yang bermartabat menunggu langsung di bawah. He Jinyu kemudian menelan ludahnya dan terlatih-tatih menuju pintu unit. Setelah keluar dari lift, dia menemukan pintu Lin Yu dengan gugup, lalu menepuk pintu, bang bang bang. Saat ini, semua orang di rumah sedang sibuk makan dan mengobrol, dan suasananya sangat harmonis. Mereka semua terkejut saat mendengar ketukan di pintu. "Saya akan membukanya." Lin Yu berdiri dan berlari untuk membuka pintu. Dia sedikit terkejut saat melihat He Jinyu, dan tersenyum, "Hei, Tuan He, mengapa kamu ada di sini?" Yu dengan tatapan agak mengelak, dan berkata dengan sedih, "Kondisi adikku serius. Aku ingin kamu datang dan melihatnya." "Tuan He, menurutmu aku ini apa? Seorang pengikut yang datang dan pergi secepatnya kamu meneleponnya." Tanda seru petik 2. Lin Yu berkata dengan dingin, "Maaf, aku sangat sibuk sekarang, silakan kembali." Setelah mengatakan itu, dia hendak menutup pintu. He Jinyu dengan cepat meraih pintu dan berkata segera, "He Jiarong, saya sudah menelepon Biro Industri dan Komersial. Selama Anda menyelamatkan saya, adikku, dokumen persetujuan perusahaan Anda akan segera tersedia." Lin Yu ragu-ragu sejenak. Ini adalah pertukaran yang bagus, tapi ketika dipikir-pikir, dia tidak bisa mendapatkan dokumen persetujuan karena halangan dari keluarga He, dan dia tiba-tiba menjadi marah. "Ayo," dia berkata dengan tenang, "dokumen persetujuan yang kami ajukan adalah wajar dan sah. Anda tidak perlu menggunakan ini untuk mengancamku." Setelah mengatakan itu, Lin Yu hendak menutup pintu lagi. He Jinyu berbalik ke satu sisi, memeluk pintu erat-erat, dan berkata dengan getir, "He Jiarong. Kamu, ayahku datang ke sini secara pribadi dan menunggu di bawah." "Oh, He Zikin ada di sini." Lin Yu sedikit terkejut. "Lancang sekali. Kamu berani memanggil ayahku dengan namanya." Mata He Jinyu tiba-tiba membelalak, wajahnya penuh amarah.
Belum lagi Lin Yu, tidak banyak orang di seluruh ibu kota yang berani memanggil ayahnya nama depannya. Oke, kalau begitu kamu dan Direktur He silakan kembali. Lin Yu menutup pintu lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan. He Jinyu panik ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa menakuti Lin Yu sama sekali. Jika dia menyinggung Lin Yu lagi, ayahnya harus membunuhnya sedikit dan berkata, jika ada yang ingin Anda katakan, mengapa saya tidak meminta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi sore ini? Kalau begitu izinkan saya bertanya, bolehkah saya memanggil He Zikin dengan namanya? Lin Yu menatapnya sambil tersenyum. Ini, He Jinyu mengeluh tanpa henti di dalam hatinya, dan mengangguk cepat, kamu boleh berteriak, kamu bisa berteriak. Oke, kalau begitu karena He Zikin ada di sini, aku akan memberinya wajah. Kamu juga bisa membiarkan aku menyembuhkan adikmu. Biarkan ayahmu datang kepadaku secara langsung untuk memohon padaku. Lin Yu membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga. Tolong. He Jinyu gemetar ketakutan saat mendengar kata ini. Ya, Kiyu. Lin Yu menjelaskannya perlahan. Apakah kamu gila? Kamu meminta ayahku untuk memohon padamu. Tahukah kamu siapa ayahku? Bang! Sebelum He Jinyu selesai berbicara, Lin Yu menutup pintu begitu saja, bertepuk tangan dan berteriak. Apapun identitas yang kamu suka, aku tidak berhutang apapun padamu. Aku tidak akan menyembuhkanmu jika kamu menyukainya. He Jinyu tiba-tiba tampak seperti hendak menangis, merasa sedih di dalam hati kematian. Dalam kesannya, selama bertahun-tahun, orang lain selalu memohon kepada ayah dan keluarganya, namun dia belum pernah mendengar ayahnya meminta kepada orang lain. Dia segera menepuk pintu dan terus mengatakan hal-hal baik kepada Lin Yu, tapi Lin Yuli mengabaikannya dan tidak membuat gerakan sama sekali. Dia melihat arlojinya dan melihat waktu hampir habis, jadi dia mengertakkan gigi dan berlari. Ketika dia berjalan ke mobil, dia ragu-ragu sejenak sebelum terbata-bata dengan apa yang dikatakan Lin Yu kepada He Zikin. Oke. He Zikin tiba-tiba menjadi marah, mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, dan menamparkan kursi penumpang di depan mobil, membuat seluruh mobil bergetar. Lin Yu tidak meminta dirinya sendiri untuk memohon padanya. Dia jelas meminta seluruh keluarga He untuk memohon padanya. Tuan, apakah Anda ingin kami mengundangnya? Kedua pengawal di depan berkata dengan sungguh-sungguh. Tangan mereka tanpa sadar sudah menyentuh pistol di pinggang mereka. Apakah berguna bagimu untuk pergi? Hanya dengan membawanya ke sini, bisakah dia merawat putriku? Kata He Zikin dingin. Aku tidak percaya dia tidak takut mati. Kata pengawal itu dengan ekspresi garang. Kamu benar, He Jiarong ini benar-benar tidak takut mati. He Zikin menghela nafas tak berdaya. Memikirkan situasi ketika Lin Yu berani menantangnya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Ayah, apakah kamu benar-benar akan memohon padanya? Kata He Jinyu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sampah, kamu masih berani bicara. Ini bukan berkat kamu. He Zikin menendang He Jinyu ke samping. Jika He Jinyu tidak menyinggung Lin Yu di sore hari, akankah semuanya berkembang hingga saat ini? He Jinyu tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi meringkuk ke samping dan menangis dalam diam. Setelah He Zikin naik, dia menggedor pintu dengan keras dan berteriak, ini aku, He Zikin. Direktur He. Lin Yu membuka pintu dan berpura-pura terkejut saat melihat He Zikin. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Jika putri dan putraku melakukan kesalahan, aku akan meminta maaf kepada mereka. Aku harap kamu memiliki banyak ilmu dan tidak sepengetahuan mereka. Silakan pergi dan bantu putriku menemui dokter. Saya berterima kasih banyak. He Zikin berkata dengan tenang, lalu mengulurkan tangannya sebagai isyarat mengundang, dengan sedikit arogansi masih dalam kata-katanya. Direktur He, jika saya ingat dengan benar, apa yang saya katakan kepada putra Anda adalah meminta kata-kata, bukan meminta kata-kata, kan? Lin Yu meliriknya dengan ekspresi acuh tak acuh. He Jiarong, biar ku beritahu, jangan melangkah terlalu jauh. He Zikin berkata dengan suara dingin.
Akan menjadi kehormatan besar baginya untuk datang mengundang Lin Yu secara langsung. Karena Anda bersikeras bertanya, saya tentu punya hak untuk menolak. Maaf, saya tidak punya waktu sekarang. Direktur He, silakan kembali. Lin Yu juga memberi isyarat mengundang. Dada He Ziqin terasa sakit, dan dia menatapnya dengan dingin, matanya penuh kekejaman, dan tangannya sedikit gemetar. 20 tahun. Tidak ada yang berani melakukan ini padanya dalam 20 tahun. Beraninya He Jiarong kecil menjadi begitu sombong di depannya. Tetapi ketika dia memikirkan putrinya, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, He Ziqin, tolong. Tuan He pergilah menemui dokter untuk gadis kecilku. Kata, tolong, merasa seluruh hatinya bergetar. Oke, saya akan memberikan wajah ini kepada Direktur He hari ini. Lin Yu membusungkan dadanya dengan senyum bangga di wajahnya. Inilah hasil yang dia inginkan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga He-nya dan seberapa tinggi statusnya, sekarang, dia masih harus bergantung pada He Jiarong, miliknya. Lin Yu pergi ke rumah sakit untuk mengambil peralatan medis, dan kemudian mengikuti He Ziqin ke rumah sakit. Setelah menyapa Tuan Dou, dia buru-buru masuk ke bangsal. Setelah melihat Lin Yu, He Yanyan tidak lagi seagresif sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Lin Yu. Lin Yu mengabaikannya dan memeriksa lukanya. Kemudian dia meminta pena dan kertas kepada Zhao Zongji. Dia menulis selusin ramuan seperti alihong, andrografis paniculata, dan pedang bintang 7 berdaun tipis pada resepnya, dan kemudian menyerahkannya kepada Zhao. Zongji, minta dia memerintahkan seseorang untuk mengambilkan obatnya. Tuan Dou terkejut ketika dia melihat isi resepnya, dan buru-buru mengingatkan, teman kecil He, jumlah obat dalam resepmu sepertinya terlalu banyak, kan? Jika kamu meminumnya terlalu banyak, kamu akan mati. Tuan Dou, obat ini bukan untuk dimakan, tapi untuk mandi obat, kata Lin Yu sambil tersenyum. Mandi obat. Tuan Dou tiba-tiba terkejut, lalu menamparkan kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, ya, kenapa saya tidak memikirkan itu? Tuan Dou, apakah metode ini bisa dilakukan? Tentu saja itu mungkin. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Aku sudah tua dan bingung. Tuan Dou menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baru kemudian ekspresi He Ziqin melembut, dan dia menatap Lin Yu dengan mata yang rumit, berpikir bahwa hanya dengan satu kata, memohon, dia bisa menukar kaki putrinya, itu sepadan. Tunggu sebentar, ambil obatnya, rebus, campur dengan air hangat 40 derajat, biarkan Nona He merendamnya selama 30 menit. Bisa menghilangkan racun di permukaan kulit, tapi racun di organ dalam, masih perlu diobati dengan obat. Setelah berbicara, Lin Yu berjalan ke samping dan memanggil Li Zenseng, meminta Li Zenseng mengambil obat, menghancurkannya, membuat pil, dan mengirimkannya. Setelah staf medis memindahkan pemandian obat, He Yanyan mandi obat di bangsal dengan bantuan 2 perawat. Semua orang menunggu dengan cemas di luar. Meski rumah ini telah disetujui oleh Pak Dou, tidak ada yang berani mengatakan apakah akan efektif. Lebih dari setengah jam kemudian, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang perawat berteriak dengan penuh semangat, "Mes, dia sedang berdiri." Semua orang buru-buru masuk ke bangsal dan melihat He Yanyan, yang kehilangan rasa di kakinya, tiba-tiba tidak sadarkan diri. Benar-benar berdiri. Terlebih lagi, semua bintik ungu di kakinya telah memudar, dan kulitnya telah kembali ke warna aslinya yang cerah dan cerah. Luar biasa. Mandi sebentar dan semuanya akan baik-baik saja. Pengobatan tradisional Tiongkok itu luar biasa. Tidak mungkin, bukankah pengobatan tradisional Tiongkok hanya tipuan? Bagaimana bisa efektif begitu cepat? Petik 2. Lihat dengan mata kepala sendiri. Memang benar, Anda pasti percaya. Sekelompok ahli bedah membuat wajah terkejut dan berdiskusi dengan antusias yang luar biasa. Yan, bagaimana perasaanmu? He Ziqin pun terlihat bersemangat dan buru-buru bergegas mendukung putrinya sambil bertanya dengan prihatin. Tidak ada rasa sakit atau bengkak. Saya merasa jauh lebih baik. He Yanyan sangat gembira hingga dia hampir menangis. Melihat pemandangan ini, He Jinyu menitikkan air mata lagi. Pukulan yang dia terima barusan tidak sia-sia.
Pada saat ini, Li Zenseng juga mengirimkan pil yang telah disiapkan. Lin Yu menyerahkannya kepada He Ziqin dan berkata, 2 kali sehari, 6 pil sekaligus. Anda dapat pulih setelah meminumnya selama seminggu tanpa gejala sisa apapun. Mengambilnya, Yao, ekspresinya sedikit melembut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Yang ingin kamu ucapkan terima kasih adalah kamu. Jika kamu tidak memberitahuku bahwa Beijing bukanlah tempat untukku tinggal, aku tidak akan tinggal, dan jika aku tidak tinggal, Ling Qianjin tidak akan bisa menjaga wajah. He Ziqin langsung memerah ketika dia mendengar ini, dan dia tidak bisa berkata-kata. Ini adalah kedua kalinya, dan ini adalah kedua kalinya hari ini, He Jiarong tidak akan menyerah sampai dia sangat marah. Direktur He, jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi dulu. Lin Yu melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menuju lift. He Ziqin di belakangnya menutupi dadanya dan berkata dengan tergesa-gesa, cepat, Zhao Tua, beri aku obat nyeri dada. Setelah Lin Yu dan Li Zenseng keluar dari area bangsal VIP, mereka melakukan peregangan dan merasa sangat santai semua catatan yang dibuat keluarga He bersamanya hari ini. Senang. Apakah kamu, He Jiarong? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Bab 250 merusak pemandangan. Lin Yu berbalik dan menemukan bahwa orang yang memanggilnya adalah seorang pria gemuk berkacamata tebal. Dia melihat ke atas dan ke bawah dan segera teringat bahwa pria ini adalah orang yang dibawa oleh Lu Xiaojin, Menteri Kesehatan, ke Rumah Sakit Pertama Universitas Peking ke Rumah Sakit Pertama Universitas Peking, istri menteri terakhir kali. Seorang dokter ortopedi yang merawat pasien. Halo, Dokter Guan. Lin Yu mengangguk sedikit dan menyapa. Dokter ajaib He, apa yang kamu lakukan di sini, menemui dokter? Guan Qingxian mengangkat alisnya, nadanya penuh main-main, dan secara khusus menekankan kata, dokter ajaib, jelas mengejek Lin Yu, seorang dokter pengobatan Tiongkok yang bermartabat, apakah Dana masih perlu datang ke rumah sakit pengobatan barat untuk berobat? Petik 2. Dia masih menyimpan dendam ketika Tuan Dou memarahi keterampilan medisnya terakhir kali. Ketika dia melihat Lin Yu, yang juga seorang dokter pengobatan Tiongkok, dia terkejut, secara alami marah dan memanfaatkan situasi ini. Kemarahan menyebar ke Lin Yu. Maaf, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Saya di sini untuk membantu orang lain menemui dokter, kata Lin Yu ringan. Mengobati orang. Apakah kamu terlalu banyak menyombongkan diri? Rumah sakit umum daerah militer yang bermartabat membutuhkan Anda untuk membantu merawat pasien. Guan Qingxian mencibir, merasa bahwa apa yang dikatakan Lin Yu benar-benar konyol. Di mana rumah sakit utama daerah militer? Rumah sakit pengobatan barat terbaik di Beijing. Ini mewakili puncak komunitas medis Tiongkok. Percaya atau tidak, aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu, kata Lin Yu ringan, lalu mengangkat kakinya untuk pergi. Hei, jangan terburu-buru pergi. Aku belum selesai berbicara. Guan Qingxian dengan cepat mengulurkan tangan untuk memblokir Lin Yu. Singkirkan tanganmu. Li Zenseng memarahinya dengan dingin. Guan Qingxian sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melepaskan tangannya. Dia menatap Li Zenseng yang ganas itu dengan takut-takut, mengangkat kacamata miopia tebalnya, dan berkata kepada Lin Yu, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya ingin kamu mengambilnya, lihat. Berdasarkan pengobatan yang saya berikan kepada Ni Huang, kondisi tulang belakang lumbalnya telah membaik dan saat ini dia sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Petik 2. Dokter Guan, saya tidak akan menemui Anda lagi. Saya juga berharap semuanya baik-baik saja dengan Nyonya Huang. Juga, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa keterampilan medis digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, bukan untuk bersaing dengan orang lain. Lin Yu meliriknya, dengan sedikit nada jijik di nadanya, dan melanjutkan, berjalan keluar. Tentu saja, para dokter pengobatan Tiongkok semuanya adalah orang-orang bertele-tele yang berpura-pura menjadi bangsawan. Tidak peduli seberapa banyak mereka berpura-pura, jika kamu sakit, kamu tetap harus datang ke rumah sakit pengobatan barat kami.
Guan Qingxian mendengus dingin dan memberi Lin Yu terlihat mengejek. Aku merasa Lin Yu agak terlalu sok. Tunggu, tunggu. Pada saat ini, suara terengah-engah tiba-tiba terdengar dari belakang. Ketika Guan Qingxian melihat orang itu datang, wajahnya tiba-tiba bersinar dan dia buru-buru berteriak, Din Zhao. Petik 2. Guan Qingxian buru-buru menyapanya, wajahnya penuh sanjungan. Dia ingin bekerja di rumah sakit umum daerah militer, jadi ketika dia melihat wakil dekan, dia tentu ingin maju ke depan untuk menyanjungnya. Meskipun Lu Xiaojin adalah Menteri Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Militer memiliki status khusus dalam komunitas medis ibu kota. Bahkan jika menteri secara pribadi menyapanya, tidak ada jaminan dia bisa masuk. Zhao Zongji memandang Guan Qingxian dan bertanya-tanya, siapa Anda? Guan Qingxian mengeluarkan kartu namanya dan berkata dengan penuh semangat, Dekan Zhao, saya Guan Qingxian. Menteri Lu telah menyambut Anda. Anda ingin saya bekerja di Departemen Ortopedi dari rumah sakitmu. Oh, tunggu sebentar. Ketika Zhao Zongji mendengar bahwa dia sedang melamar pekerjaan, dia mengabaikannya dan buru-buru mengejarnya, berteriak kepada Lin Yu, Dr. He, tunggu, harap tunggu. Petik 2. Din Zhao, apakah ada hal lain? Bukankah kondisi Nona He sudah stabil? Lin Yu buru-buru berhenti dan berkata dengan bingung ketika dia melihat Zhao Zongji. Ya, Nona dia sangat baik. Saya mengejar Anda untuk menanyakan apakah Anda memiliki niat untuk bekerja di Departemen Ortopedi di rumah sakit kami. Zhao Zongji berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan kartu namanya, saya mendengar Tuan Dou bilang kamu ada di sini. Dia sangat ahli dalam penyakit ortopedi. Ini kartu nama saya. Guan Qingxian di belakang tiba-tiba gemetar, seolah-olah dia disambar petir, dan wajahnya sangat jelek. Dia mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada Zhao Zongji untuk memberikan kartu namanya kepada Lin Yu. Dan dia adalah seorang dokter yang berinisiatif melamar pekerjaan. Semua orang suka mengabaikannya, tetapi Lin Yu meminta Zhao Zongji untuk naik dan mengundangnya bekerja di rumah sakit. Dia membeku di tempat, seolah-olah seseorang telah menamparnya 2 kali dengan keras, dan wajahnya terbakar kesakitan. Saya menerima kartu nama itu. Lupakan pekerjaan. Sejujurnya, saya membuka klinik medis kecil milik saya sendiri. Lin Yu menerima kartu nama itu dengan penuh rasa terima kasih, lalu mengangguk meminta maaf kepada Zhao Zongji, dan mengambil kemudian Li Zhensheng pergi. Apakah Anda diperkenalkan oleh Menteri Lu? Zhao Zongji berbalik dan menatap Guan Qingxian, lalu berkata dengan tenang, ayo masuk dan bicara dengan saya. Ya. Guan Qingxian mengangguk dengan hormat. Orang-orang di rumah sakit umum daerah militer sangat berkuasa, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu berkuasa. Dia merasa getir di hatinya, pada saat yang sama, dia sangat bingung, mengapa wakil dekan yang begitu kuat begitu menghormati Lin Yu. Keesokan paginya, begitu Li Zhensheng membuka pintu, Lin Yu pergi ke klinik medis. Keduanya duduk berhadap-hadapan sepanjang pagi, tetapi tidak ada satu pun pasien. Li Zhensheng menghela nafas dengan sedih, Tuan, jika ini terus berlanjut, klinik medis kita akan hancur. Jangan khawatir, Saudara Li, bukankah ada pepatah, jika Anda tidak terbang, tidak apa-apa, jika Anda melambung ke langit, jika kamu tidak bernyanyi, itu bukan apa-apa. Sudah, itu blockbuster. Lin Yu tersenyum ringan, tanpa menjadi sombong atau terburu-buru, menemukan bidak catur dan meminta Li Zhensheng untuk bermain. Lin Yu sangat buruk dalam bermain catur, tetapi Li Zhensheng bahkan lebih buruk lagi. Lin Yu membunuhnya tanpa meninggalkan jejak baju besinya. Lin Yu untuk pertama kalinya menemukan bahwa bermain catur bisa sangat menyenangkan. Keadaan ini berlangsung selama 3 atau 4 hari, dan Lin Yu juga bermain catur dengan Li Zhensheng selama 3 atau 4 hari berturut-turut. Pada hari Sabtu pagi, cuaca sangat cerah. Lin Yu dan Li Zhensheng sedang bertarung di papan catur ketika tiba-tiba 3 mobil bisnis berwarna hitam melaju dan berhenti di depan pintu pusat medis sambil berderit. Kemudian lebih dari selusin orang turun dari 3 mobil, semuanya mengenakan pakaian kerja TCM berwarna putih, dengan tulisan, Qian Zitang, tercetak kuning di dada kiri mereka. Salah satu pria, yang berusia 40-an atau 50-an,
keluar dari mobil dan meludah ke tanah. Dia melihat ke papan nama Hui Sengtang dan berkata dengan dingin, Hui Sengtang. Aku akan mengubahmu menjadi kematian segera mencari Aula. Ayah, kali ini kamu harus melampiaskan amarahmu kepada kakek. Pada saat ini, Wan Xiaochuan juga melompat keluar dari mobil. Pria parubaya itu adalah ayah Wan Xiaochuan. Wan Weiyun, putra tertua Wan Xiling, juga merupakan pewaris Qian Zitang. Dia telah belajar keterampilan medis dari ayahnya sejak dia masih kecil. Little Prodigy, oleh orang lain. Setelah Wan Xiling kehilangan kantor pusat Qian Zitang terakhir kali, dia jatuh sakit parah. Wan Weiyun merawat ayahnya di rumah. Sekarang ayahnya sudah membaik, dia punya waktu untuk membawa orang untuk menghancurkan tempat itu. Cepat, keluarkan meja dan keluarkan semua barangnya. Wan Xiaochuan dengan cepat memanggil semua orang untuk mengeluarkan beberapa meja lipat dari mobil, menopangnya, menyusunnya dalam satu baris, lalu membentangkan taplak meja, dan kemudian sekelompok pria itu mengeluarkan sekantong besar plester dari mobil, membuka bungkusnya dan meletakkannya di atas meja. Pada saat yang sama, dia meletakkan tanda di samping meja dengan beberapa kata besar, Qian Zidang peduli dengan orang, dan plester pereda nyeri adalah hadiah gratis. Ayo, ayo semuanya, datang dan lihat. Perbaikan tulang dan obat penghilang rasa sakit Qian Zitang diberikan secara gratis. Wan Xiaochuan berteriak cepat kepada pejalan kaki dan kendaraan yang lewat. Ketika banyak orang mendengar nama Qian Zitang, mereka langsung berhenti dan menghampiri. Banyak juga pengemudi yang memarkir mobilnya di pinggir jalan, turun dari mobilnya dan berlari. Oh, ini obat perbaikan tulang dan analgesik Qian Zitang. Gratis. Hebat. Petik 2. Saya sangat beruntung hari ini. Jika saya membeli plester semacam ini di toko, satu kotak harganya 980. Saya akan memposting beberapa postingan juga. Penonton sangat bersemangat, dan tak lama kemudian, hampir 100 orang berkumpul di depan kios Qian Zitang. Ayo, ayo, jangan khawatir, berbaris, datang satu persatu, satu kotak per orang, jangan ambil lebih banyak. Wan Xiaochuan dan sekelompok dokter membagikan obat penghilang rasa sakit sambil menyapa semua orang untuk berbaris. Ada keributan apa di luar? Li Zhensheng meletakkan caturnya, buru-buru bangkit dan berlari keluar. Setelah melihat pemandangan berantakan di luar, dia segera berhenti dan berkata dengan marah, Hei, apa yang kamu lakukan? Ada kios di depan toko. Ini adalah area umum. Kapan ini menjadi toko Anda? Wan Xiaochuan berbalik dan menatap Li Zhensheng dan berkata tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kamu hanya membuat masalah dengan tidak masuk akal. Percaya atau tidak, aku akan meledakkannya untukmu. Li Zhensheng berkata dengan marah. Ketika dia melihat kata-kata Qian Zitang, dia segera menyadari bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah dengan sengaja. Angkat, angkat. Lagi pula, kamu telah merampok sebuah toko di Qian Zitang kami. Jika kamu menghancurkan salah satu kios kami, itu bukan apa-apa. Wan Weiyun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan membusungkan dadanya dan dengan keras berkata, tapi sebelum kalian angkat bicara, mari kita tanya kalian apakah kalian setuju. Ya, kenapa kalian mencoba mendirikan bisnis orang lain? Tidak tahu malu sekali menghentikan seseorang melakukan sesuatu yang baik. Kamu, jika dia merobohkan kiosnya, kami akan menghancurkan tokomu. Ya, hancurkan tokonya untuknya. Sekelompok orang yang menerima tambalan medis segera meraung dengan wajah merah, menunjuk ke arah Li Zhensheng dan berteriak. Kalian! Wajah Li Zhen memerah karena marah dan dia tidak tahu harus berkata apa. Saudara Li, jangan khawatir, lihat trik apa yang mereka mainkan. Lin Yu tersenyum dan menepuk bahu Li Zhensheng, tidak cemas atau kesal sama sekali. Apakah kamu He Jiarong? Wan Weiyun bertanya sambil menatap Lin Yu. Ya, ini aku. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Wan Weiyun, putra sulung Wan Xiling. Wan Weiyun mendengus dingin, lalu berkata, kamulah yang merancang untuk menipu ayahku yang berusia 70 tahun. Menang Hui Sengtang. Penipuan. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana saya bisa mengatakan ini? Jelas Wan Lao yang kalah dari saya. Saya sudah menyelidikinya,
dan dua pria yang datang untuk melihat kakinya hari itu adalah pengasuh yang kamu undang. Wan Weiyun menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata dengan dingin. Persetan denganmu. Li Zenseng berteriak dengan marah. Dia telah mendengar dari Shen Yuxuan tentang apa yang terjadi hari itu. Kedua pria itu jelas-jelas datang ke Aula Qianzi untuk mencari klinik gratis Wan Siling, dan itu juga Wan Siling menjadi taruhan. Pernahkah kalian melihat betapa arogannya para pembohong sekarang? Wan Weiyun segera berbalik dan berkata kepada semua orang, kalian semua tahu, ini awalnya adalah kantor pusat Qianzitang kami, dan disebut demikian tanpa alasan. Pembohong He Jiarong membodohinya. Ya, ini awalnya Aula Qianzi, mengapa ini menjadi Aula Huiseng? Tidakkah kamu mendengar bahwa kedua bajingan ini membodohimu? Sangat tidak tahu malu. Apakah semua penipu begitu sombong? Seorang raja, kerumunan tiba-tiba mulai berbicara. Saya mohon kepada Anda semua untuk membuat keputusan untuk Balai Qianzi kami. Wan Weiyun berpura-pura sangat menyedihkan dan tercekat. Kerja keras ayah saya telah ditipu seperti ini. Saya tidak bersedia menerimanya.